Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dewasa ini kualitas relasi antar manusia sangat banyak ditentukan dari penerimaan keberadaan kita, baik apa yang kita katakan maupun apa yang kita lakukan. Kualitas relasi itu juga sangat tergantung dari seberapa besar kita mampu meyakinkan orang tentang apa yang kita katakan kebenarannya dan apa yang kita lakukan. Semakin kita mampu meyakinkan orang tentang apa yang kita katakan dan juga kita lakukan, semakin kita diterima. Tetapi dalam kenyataannya acap kali kita mengalami penolakan. Ada rupa-rupa alasan yang menyebabkan seseorang ditolak. Bisa saja berdasarkan pengalaman dari perbuatan salah yang pernah kita lakukan, sakit hati atau iri hati dan dengki terhadap kita. Tetapi ada juga karena perbuatan-perbuatan baik kita yang justru tidak mampu meyakinkan orang lain untuk percaya dan menerima kita. Sesuatu yang kemudian menimbulkan sakit hati jika apa yang kita tunjukkan, apa yang kita katakan kepada orang lain tidak bermaksud sebagai pencitraan misalnya, atau mereka menerima kita karena kita menyampaikan sesuatu yang baik yang nantinya justru berguna bagi kehidupan orang lain atau untuk kehidupan banyak orang. Penolakan menimbulkan sakit hati kalau justru tidak diterima oleh orang-orang yang dekat dan mengenal kita. Nabi Yehezkiel, dia tampil sebagai nabi pada masa bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel. Yehezkiel diutus Allah untuk mewartakan tentang kebaikan dan janji Allah atas bangsa ini. Karena dasarnya bangsa ini adalah bangsa pemberontak, maka mereka menolak kehadiran Nabi. Tetapi Yehezkiel dalam dirinya telah menerima kekuatan dari Tuhan, entah mereka mau mendengarkan atau tidak pewartaan kenabiannya itu, demi perbaikan bersama, Yehezkiel akan tetap menyampaikan hal itu, kebenaran-kebenaran tentang firman Allah itu kepada bangsa ini, dan mau menyatakan dirinya tinggal bersama dengan mereka. Di sini menjadi nyata, jelas bagi kita bahwa Allah memiliki keberpihakan terhadap semua orang dalam keadaan apapun dia. Meskipun dia harus berbicara melalui suara para nabi, tetapi Allah hadir untuk tetap setia mendampingi dan menyelamatkan manusia dalam keadaan apapun mereka. Allah tidak mundur melalui nabinya dan kemudian menyerah, tetapi tetap dengan segala kebaikan yang diwartakan oleh para nabi, Allah mau menyatakan dirinya tetap hadir dan menyertai bangsa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus mengunjungi Nazaret, tempat asalnya, Yesus ditolak oleh sanak saudaranya, orang sekampungnya. Mengapa? Karena alasan yang biasa, yaitu mereka mengenal siapa Yesus,
masa kecilnya, orang tua, pekerjaan saudara-saudaranya, semua diketahui. Mereka menjadi heran kenapa orang yang sedemikian sederhana, yang mereka kenal tidak memiliki kuasa apapun, dapat kemudian mereka dengar melakukan mujizat penyembuhan di mana-mana. Tetapi sesungguhnya jika kita membaca lebih dalam, fokus sebenarnya cerita penolakan Yesus oleh saudara-saudaranya di daerahnya itu pertama-tama mau menjembatani dua peristiwa besar, yaitu Yesus membangkitkan anak perempuan yang mati, dan Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk melakukan mujizat-mujizat. Tetapi peristiwa penolakan Yesus ini memiliki arti tersendiri, yaitu di mana setiap orang yang dikenal dan kemudian menyampaikan tentang kebaikan justru kepada orang-orang yang terdekat, ternyata dia harus mengalami penolakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Meskipun dia tidak melakukan banyak mujizat di sana karena heran ketidakpercayaan mereka terjadi atas dirinya, Yesus menyambut penolakan itu dengan sikap lemah lembut. Yang menjadi kekuatan Yesus adalah dan bahkan menjadi fondasi dari setiap karya Yesus adalah dia ingin supaya tugas perutusannya, yaitu mewartakan tentang kebaikan Allah kepada siapapun itu bisa sampai, bisa dimengerti. Dan Yesus tidak terkecuali harus menyampaikannya pula kepada saudara-saudarinya dan kepada orang-orang yang menolaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus kepada jemaat di Korintus menjelaskan tentang bagaimana pengalaman dia mewartakan dan bagaimana dia ditolak. Paulus justru tidak memegahkan diri. Dari begitu banyak pengalaman dia berjalan untuk mewartakan kabar sukacita, dia menerima begitu banyak penolakan. Selalu saja penolakan terjadi karena ukuran orang yang mendengar Paulus melihat dari kekurangan, keterbatasan, dan kelemahannya. Tetapi Paulus menghayati justru di balik dari setiap keterbatasan dan kelemahannya itu, dia kemudian justru memperoleh kekuatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan bersama kita sering bertemu dengan orang-orang yang merasa tersendiri, terisolir karena sering ditolak. Menjadi tanggung jawab kita untuk membangkitkan rasa percaya diri mereka. Kita mendekati dan mengakrabi mereka untuk supaya mereka menemukan rasa percaya diri dan kemudian bangkit kembali bergaul dengan sesamanya. Tetapi satu hal yang penting yang perlu kita ingat, bahwa rahmat dan berkat Tuhan itu mengalir kepada kita dalam keadaan apapun hidup kita, termasuk dalam keadaan diri kita yang penuh dengan masalah, bahkan dalam situasi hidup seseorang yang ada dalam penolakan orang lain. Tetapi rahmat itu kemudian tidak akan sampai kepada kita jika jelas dan nyata-nyata kita menolak Tuhan dalam segala rahmat yang telah Dia berikan atau sedang, sementara, dan nanti Dia akan berikan kepada kita. Kita mungkin dalam doa dan permohonan-permohonan kita
mengalami kekecewaan karena Tuhan belum menjawab satupun dari permohonan kita, kita kemudian tanpa kita sadari secara diam-diam kita mulai menolak kehadiran Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tetap setia, Dia tetap ada dan menyertai serta memenuhi apa yang menjadi harapan dan permohonan-permohonan kita itu. Amin.